Halo saudara, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Buku Internasional. Suatu peringatan yang hampir sudah dilupakan orang, tapi kita coba ingatkan lagi karena nilai pentingnya ya. Itu cara orang memperingati bahwa membaca itu penting sekali, membaca buku, karena bagaimanapun buku masih, bahkan sampai sekarang masih merupakan storage dari ilmu pengetahuan gitu ya, selain ada instrumen-instrumen lain untuk menyimpan informasi dan data. Nah, jadi selamat Hari Buku Internasional buat para penggemar buku, buat para penerbit dan pencinta buku. Nah, tetapi sebelumnya saya mau bikin perbandingan, karena nanti ada kaitannya dengan buku ini. Baru-baru ini, saudara, ada tim dari sebuah universitas terkemuka di Amerika, namanya Dr. Jared Cooney Horvath. Ya, dia bikin testimoni di Kongres Amerika yang memaparkan hasil riset dia dan timnya yang menyimpulkan sesuatu yang sangat mengejutkan dan memprihatinkan dalam konteks ini, yaitu bahwa generasi sekarang, kita sebut generasi Z ya, dan bahkan juga milenial, ternyata kasarnya nih lebih bodoh daripada generasi sebelumnya. Dan ini kenapa dia luar biasa? Karena ini untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, bahwa generasi terbaru itu kalah pinter dari generasi yang melahirkannya gitu. Karena selama ini dari abad 18-an akhir, risetnya dimulai disitulah katakan ya, itu konsisten bahwa terjadi peningkatan kecerdasan yang konsisten dari generasi ke generasi. Jadi ada bayangan, mungkin udah kira-kira berapa, mungkin 1,5 abad ini ya, data itu diikuti dan sampai pada kesimpulan yang gamblang dan semua orang setuju dan kurang lebih bisa membuktikannya, bahwa generasi terbaru itu selalu lebih maju sedikit lah, walaupun sedikit ya, tapi lebih pinter lah gitu ya, dibanding generasi sebelumnya atau generasi yang melahirkannya. Dan sekarang menurut Dr. Horvath dan timnya, untuk pertama kalinya generasi baru itu lebih bodoh gitu. Nanti ada lagi ikutan penyakit-penyakit digitalnya dengan itu. Nah, ini mencengangkan sekali dan mestinya menimbulkan alarm ya, membangkitkan alarm bagi kita semua, orang tua juga, bahkan diri kita sendiri gitu, bahwa ada sesuatu yang mengkhawatirkan pada generasi baru ini. Sebutlah Gen Z ya, generasi Z. Yang sebagian untuk kata penelitian itu, sebagian juga menyangkut generasi millennials yang di atas dia gitu, yang lahir tahun 90-an katakan ya. Nah, ini mencemaskan sekali karena ya itu untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia. Dan apa penyebabnya lalu diidentifikasi gitu ya. Apa ini penyebabnya? Kenapa ini anomali nih? Tiba-tiba setelah 150 tahun diteliti gitu ya. Ini kan yang ditelitinya kira-kira 150 tahun ya. Sebelumnya kemungkinan besar kan begitu juga gitu. Jadi dari abad 12 dan seterusnya lah ya. Sekarang yang ada datanya aja 150-an tahun terakhir, konsisten. Dan kenapa tiba-tiba sekarang anomali, meleset, nyungsep gitu kira-kira kecerdasan umum itu. Kecerdasan umum maksudnya, kognitif. Sehingga mereka menyebutnya dengan istilah yang serem sebetulnya, yaitu cognitive catastrophe. Ini artinya malapetaka pikiran, gitu, malapetaka kecerdasan. Bencana besar tentang kemampuan manusia dalam berpikir. Disebut cognitive catastrophe. Nah, kenapa ini terjadi? Mereka menuding salah satu faktor yang penting di sini adalah terjadinya atau dia over dependence pada digital life, internet segala macam itu. Ternyata seperti biasa teknologi pisau bermata dua. Gitu. Di satu sisi kita tidak mungkin mengabaikan manfaat internet yang luar biasa hebat, dan kita termasuk yang sangat bersyukur, saya pribadi betul-betul bersyukur
Karena saya mengalami periode yang sebelumnya ya, ketika harus menulis dan sebagainya itu benar-benar nyusahin. Sekarang dengan begini banyak perangkat digital, kerja-kerja profesional pun sangat amat dipermudah. Itu tidak kita abaikan. Bahkan seperti saya bilang dulu, satu panel di PBB menahbiskan internet ini atau spesifiknya jaringan WWW itu sebagai prestasi kultural terbesar umat manusia. Jadi memang hebat, itu badan PBB yang mengakuinya dan itu benar gitu. Tapi ternyata di sisi lain ada soal nih, dan soalnya tidak kalah serius. Tinggal kita timbang mana manfaat dan mudaratnya. Tetapi yang jelas aspek mudaratnya seperti tadi. Terjadi over dependence. Baik untuk keperluan profesional maupun untuk keperluan personal. Jadi ketergantungan yang ekstrim ini pada digital itu sampai pada level hidup personal orang-orang atau keluarga-keluarga. Ini menumpulkan pikiran gitu, karena semua mau serba cepat. Dan ini terutama terjadi pada mereka yang belum terbiasa membaca buku gitu atau membaca teks panjang. Bagi mereka yang sudah terlanjur biasa membaca buku puluhan halaman, ratusan halaman dengan tidak terlalu keberatan, itu mungkin tidak terlalu terpengaruh. Tetapi bagi anak muda ya sekarang kira-kira kelas SMP, SMA atau SD, mereka belum terbentuk kebiasaan membacanya yang sehat, tapi sudah dibanjiri oleh informasi yang berkelimpahan ini, disebut overload information dari media sosial dan sebagainya. Nah, media sosial dan sebagainya belum kita sebut soal yang bersifat moralistik ya, yang seperti dikeluhkan banyak orang bahwa orang ngomong begitu kasar sembarangan di media sosial itu udah biasa gitu. Tapi ini ada aspek lainnya yang juga tidak kurang serem, yaitu tumpulnya kecerdasan anak-anak ketika terlalu banyak bergantung pada digital life gitu. Nah, itu sebetulnya ya saya kira sangat mudah juga dipahami ya, dimengerti gitu. Karena dunia digital itu benar-benar menyodorkan satu kemudahan yang luar biasa, dan walaupun isinya banyak unsur manipulatif dalam arti para perancang itu, misalnya medsos atau website atau apa, itu mengerti algoritma emosional manusia. Sehingga apa? Sehingga mereka dengan rumusan itu, dengan pengetahuan itu, maka mereka bikin begitu rupa sehingga Anda sebagai pengguna sulit sekali untuk berhenti. Kalau nggak percaya, Anda coba aja sekarang. Dan saya kira kalau Anda perhatikan diri Anda, setiap hari sebenarnya ngalamin. Anda buka misalnya marketplace, cari barang tertentu, misalnya sepatu, let's say. Begitu Anda buka, nggak berhenti-berhenti tuh, nggak ada ujungnya. Sepatu model ini, model itu, dan sebagainya. Hampir tidak ada pengguna, misalnya saja ya, marketplace itu yang cuman ngelihat 5 menit, 10 menit, nggak bisa. Anda akan dipaksa begitu rupa, tanpa sadar, karena perancangnya mengerti cara berpikir otak manusia, maka dia akan scrolling terus, nggak berhenti-berhenti. Praktis, Anda lihat di aplikasi macam-macam gitu ya, apa saja tentang hobi, tentang olahraga, tentang film, tentang whatever, Anda akan terus-menerus dipaksa. Nah, ini saya kira terjadilah penumpulan tadi. Gini maksud saya, informasi-informasi di medsos misalnya, media sosial itu kan ringkas-ringkas. Biasanya dirumuskan dengan bahasa yang gampangan gitu ya. Ada bahasa program, ada banyak singkatan di situ. Sehingga pendek-pendek 3 baris, 4 baris. Kita baca dengan enak gitu. Tapi tanpa sadar habis baca misalnya komentar ya. Let's say di YouTube ini deh, yang YouTube kita nih, kan ada banyak komentar misalnya. Lalu tanpa sadar, karena komentar yang pertama enteng 2 baris, 1 baris. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga, lalu terus aja. Kalau ada 200 yang komentar, mungkin 200-200-nya Anda akan baca terus karena terseret dengan halus tanpa disadari. Karena enak. Ada yang lucu kan gitu. Ada yang kaget kita karena kasarnya. Ada pejabat tinggi misalnya dimaki begitu keras oleh netizen.
Itu semua kita nikmati terus. Akibatnya apa? Ketika kita mau baca teks yang rada tebal aja, yang rada panjang, pertama-tama Anda pasti merasa tertekan, intimidated. Wah, berat karena udah dicekoki oleh teks-teks pendek itu. Nah, menurut neuroscience-nya saudara, otak manusia itu adalah satu-satunya mungkin ya organ yang berubah. Gitu, kira-kira kalau jantung Anda, ginjal Anda itu nggak berubah gitu aja. Otak adalah satu-satunya yang plastis. Karena itu terjadi apa yang disebut oleh para ahlinya neuroplasticity. Itu juga bermakna bahwa otak manusia ini berubah, artinya dilatih untuk hal yang baik, ya dia bisa. Tetapi dilatih untuk hal yang buruk juga bisa juga gitu. Katakan misalnya Anda melakukan perbuatan yang jelek lah gitu ya. Katakanlah misalnya saja ini, mohon maaf, buang air kecil di sembarang tempat. Kalau Anda lakukan itu sering-sering, otak Anda terlatih bahwa itulah tindakan yang baik atau yang wajar paling tidak. Itu otak kita sudah melakukan adaptasi atau akustomisasi, pembiasaan terhadap hal buruk. Kalau kita anggap itu buruk ya. Jadi bukan hanya hal baik yang bisa dilatih, tetapi juga hal buruk. Nah, dalam hal ini, kalau Anda terbiasa baca teks 2 baris, 3 baris, isinya maki-makian, walaupun ada yang lucu dan sebagainya. Nah, otak kita terlatih untuk itu. Sehingga ketika baca teks yang tebal, ngerasa belum apa-apa udah mengeluh. Panjang amat nih. Padahal sebelum era digital, orang baca 10 halaman, 20 halaman, mungkin nggak terlalu berat. Apalagi para akademisi ya, atau mahasiswa yang memang tugas utamanya membaca buku. Sekarang, saya ragu apakah mahasiswa kita tahan baca buku tebal misalnya. Sangat mungkin tidak. Karena tiap hari terekspos begitu luar biasanya pada teks-teks pendek yang disodorkan dengan murah meriah oleh digital, dunia digital. Tes aja coba kalau nggak percaya. Nah, yang kedua, Dr. Harvard juga menyebut dampaknya adalah kehilangan fokus. Ini pun sangat bisa kita pahami. Karena tadi, Anda dibombardir oleh begitu banyak informasi yang berbeda-beda, beragam. Belum sempat menekuni yang satu isu gitu, lompat lagi, geser lagi ke isu lain. Geser lagi ke isu lain, terus saja. Sehingga begitu Anda diminta oleh satu tugas atau pekerjaan profesional Anda untuk fokus pada suatu masalah misalnya ya, sangat mungkin Anda akan keberatan. Itulah yang disebut juga oleh Dr. Harvard sebagai digital dementia. Istilahnya luar biasa. Ada kepikunan digital dementia. Sulit sekali fokus, sulit sekali berpikir mendalam karena dibombardir itu. Informasinya disebut overload information, suatu keberlimpahan informasi yang belum tentu berguna sebetulnya. Atau setidak-tidaknya tidak semuanya itu berguna. Kan kita tahu ada banyak hoax, ada banyak fitnah. Dengan artificial intelligence sekarang, kemampuan membuat hoax itu makin dilipat gandakan. Beribu-ribu kali lah bisa dibilang. Anda bisa lihat sendiri ya, ada orang yang wajahnya sama persis dengan misalnya Presiden Donald Trump, dia lagi joget-joget di pinggir sawah dan sebagainya. Dan kalau dengan mata telanjang biasa, Anda nggak akan mungkin bisa membedakannya. Dan seolah-olah itu benar. Nah, bayangkan itu kalau seorang misalnya Presiden Amerika atau Rusia mengumumkan sesuatu yang buruk tentang dunia dan itu palsu, fake, deep, makanya disebut juga deep fake. Itu bencana yang akan terjadi pada dunia sulit dibayangkan. Nah, itulah yang sedang terjadi selama ini. Nah, sekarang kita tiba pada remedinya kira-kira kalau boleh disebut. Remedinya, obatnya. Dan ini tadi kita kaitkan dengan Hari Buku Internasional. Nah, salah satu obat yang dianggap mungkin mujarab, ampuh, yaitu adalah kembalilah ke buku teks, buku fisik, kertas dipegang. Nah, ini terjadi misalnya di beberapa negara Skandinavia, terutama Finlandia.
pemerintahnya sudah mengumumkan untuk anak sekolah umur sekian sampai sekian, kelas sekian sampai sekian, maka tidak boleh lagi menggunakan gadget, handphone dan segala macam untuk baca. Jadi mereka mengharuskan, mewajibkan, ada undang-undangnya, untuk kembali anak-anak sekolah itu baca buku fisik, teks, gitu, yang dianggap jauh lebih sehat, jauh lebih mungkin berdialog. Karena kita itu baca itu nggak boleh baca yang pasif ya. Membaca itu harus satu tindakan aktif. Dalam arti bacaan itu dari siapapun dia, profesor manapun, ahli manapun, atau ustadz manapun, maka kita harus sifatnya itu dialogis. Jangan semua ditelan gitu. Jadi kalau dia bikin statement ini, otak kita bertanya juga, otak kita mengaitkan dengan informasi lain yang kita dengar dari tempat lain, dari sumber lain. Begitu cara baca yang benar, yang baik. Sehingga kemampuan dialektis Anda semakin lama makin tajam, dan sampai pada titik Anda dengan lebih mudah kemudian menarik suatu kesimpulan-kesimpulan tertentu tentang apapun. Ya, di zaman sekarang ini, saudara, kalau Anda nggak punya opini, Anda nggak hidup, Anda dianggap mati. Jadi Anda harus beropini tentang apapun yang relevan. Tentang politik, tentang hukum, tentang ekonomi, tentang apapun, sebaiknya Anda punya opini tertentu. Supaya bisa menghadapi satu masalah itu dengan elegan dan dengan percaya diri. Kalau enggak, Anda hanya jadi konsumen dari opini orang lain. Siapa orang lain itu? Ya kalau orangnya benar. Kalau orang-orang brengsek, katakan ya, lalu beropini semuanya dan Anda seperti spon saja, menyerap begitu saja, hanya bisa menyerap dan menelan karena Anda nggak punya fondasinya, karena Anda walaupun baca buku tapi cara baca bukunya sangat pasif dan menganga saja, dicekokin orang, Anda akan nggak punya kemampuan untuk mengajukan opini tandingan. Di sini bukan soal benar atau salah. Tidak penting benar atau salah dalam hal ini ya. Yang penting Anda punya kemampuan dan berani memegang pendapat sendiri. Walaupun itu bisa saja itu diilhami oleh pendapat orang lain, tapi Anda memperlakukan pendapat itu dengan tidak pasif, tapi aktif dan ada dialogis gitu. Sehingga pendapat orang yang semula pendapat orang lain itu menjadi terinternalisasi dan menjadi pendapat Anda sendiri. Nah sebetulnya itu yang terjadi pada kebanyakan pakar ya, scholar gitu. Nggak ada yang asli mereka. Nggak apa-apa. Juga belum tentu benar, nggak apa-apa. Yang penting punya pendirian. Nah itulah itulah tawaran yang dicoba diajukan oleh para ahli seperti Dr. Howard itu untuk mengatasi masalah yang dianggap genting ini. Dan memang saya kira genting ya. Anda bayangkan sekarang, kalau sekarang ya generasi sekarang ini katakannya, generasi Gen Z yang hidup sekarang ini, kemampuan kognitifnya mengalami malapetaka gitu ya, lebih tumpul daripada generasi sebelumnya. Kalau begitu, generasi setelah ini kan lebih tumpul lagi gitu. Kira-kira kan begitu ya. Dengan kata lain apa? Nanti kalau kita lihat misalnya 50 tahun ya, dengan rentang yang lebih panjang, 50 tahun atau 100 tahun, akan terjadi pada generasi kelima dari sekarang misalnya, itu bisa benar-benar bodoh gitu katakan kasarnya. Jadi memang ini suatu bencana kognisi yang sekaligus sebetulnya juga merupakan bencana kemanusiaan. Kenapa? Karena intinya manusia itu adalah kognitifnya. Satu-satunya hal yang membedakan kita manusia dari hewan lain. Ya. Kalau ini pun juga merosot dalam skala yang hebat, yang mengeri, yang dahsyat, Anda bisa bayangkan kita bahkan nggak punya lagi comparative advantage dibanding hewan lain, kira-kira begitu. Itu skenario yang sangat muramnya, tapi kurang lebih skenario itu bisa terjadi. So, saudara sebagai penutup, saya ikut mengimbau supaya Anda kembalilah ke buku. Kalaupun Anda sudah telat, sudah ketuaan, tolong anak-anak Anda juga jangan terus diekspos dengan gadget digital yang sangat-sangat berlebihan. Ya. Kita tahu sekali lagi, dunia digital ini
menghadirkan suatu sumber informasi dan pengetahuan yang luar biasa hebat nilainya dan membuat hidup manusia juga sedikit dipermudah. Tetapi di sisi lain itu tadi sebagai pisau bermata dua, mata yang satunya ini juga tidak kalah tajam dan berbahayanya. Jadi pandai-pandailah dan proporsionallah dalam memperlakukan kedua sarana ini, yaitu sarana buku cetak dan sarana digital sebagai sumber informasi. Sekian, wassalam.